Luar biasa, lollipop di Kulum. Halo orang-orang top, selamat malam, assalamualaikum. Hari ini kita balik lagi di podcast kita ya, Superfans ya. Dan kali ini Superfans balik lagi barengan sama Nano dan juga duo pentolnya. Pentolan daripada bonek mania mantap ya. Jadi kita udah barengan sama yang sebelah kanan saya ada Cak Ipul. Wani luar biasa ya. Ada juga sebelah kiri saya ada Cak Cong. Wani luar biasa. Bareng-bareng iso ya. Salam satu nyali Wani kalau ya. Yo. Salam satu nyali Wani luar biasa. Yes. Wani gak sih Persebaya kayak bakal juara musim depan juara ini. Amin. Harus musim ini atau musim depan sih? Musim ini ya. Berarti mulainya kapan itu, Cak Bul? 3 September. 3 September besok ini sudah mulai gitu kan ya untuk pertandingan yang namanya Super League dan Liga Indonesia pastinya. I-League itu dia luar biasa sih. I-League. Nah, I-League, I-nya Indonesia League ya. Itu ya. Ini kalau ngomongin tentang Persebaya sendiri juga ini kan sakjane wis bisa dibilang lagi siap-siap juga ya untuk bisa menyusun yang namanya musim baru ya toh, di mana di musim baru ini pastinya penuh harapan apalagi bagi bonek-bonek mania gitu kan ya. Pastinya karena ya nek dihitung-hitung kita sudah lama tidak juara kawan. Udah izin saya iku saulan rek, saya iku saulan 21 tahun. Amin izin. Ya karena kan terakhir waktu itu juara di tahun 2004 ya. 2004, sekarang sudah 2026, berarti sudah 22 tahun. Persebaya masih belum bisa juara lagi. Tapi it's okay lah, musim lalu ada di 4 besar masih ya. Yes. Lek pendapatnya Cak Ipul ya apa kemarin di musim yang kemarin ya? Ya kalau melihat dari musim kemarin memang tidak meyakinkan, akan tetapi dalam perjalanan menjelang akhir-akhir liga Persebaya bisa tancap gas hingga masuk ke 4 besar. Itu yang pertama. Besar, ya. Yang kedua ada rekor poin yang tertinggi dalam Liga Indonesia pasca Persebaya itu naik Liga 1. Yaitu 58 poin. 58 poin. Itu pencapaian tertinggi. Selama Persebaya naik Liga 1. Nah, itu dia selama Persebaya naik Liga 1 loh ya. Ya kan. Nah, kalau menurut Cak Cong sendiri gimana Cak Cong? Kemarin musim lalu ya kita lihat ya. Kalau musim kemarin itu Persebaya kalah start dengan materi ya Amit, pelatih, mungkin pemain yang menurut kita sih ala kadare lah ini. Oke. Tapi ya alhamdulillah dengan pergantian paruh musim bisa mengganti semuanya. Dan akhirnya bisa menyusul lah ibaratnya gitu. Tapi apakah kayak gitu tuh karena kurang agresif dari awal, apa telat panas, apa sih? Telat kabeh mek aku. Kabeh telat. Telat iki yo meteng kok. Iya, telat apa 3 bulan ya udah jelas-jelas kita bahaya itu. Ya, tapi ternyata juga enggak kalah berbahaya ketika telatnya paruh musim gitu ya. Akhirnya target juara di awal akhirnya cuma finish di 4 besar. Benar. Nah, kurang panasnya itu akhirnya yang kemarin harusnya bisa mencapai maksimal. Persebaya kemarin kan terlalu banyak seri di kandang maupun di tandang. Itu yang sangat mengurangi poin-poinnya. Sangat disayangkan itu. Berarti kakek nimbang lah ya. Kakek nimbang. Kajane iso. Cuma ya kakean apa kurang ngosek, kurang ngeyel be ya. Ya kalau menurutku sih semua kan berawal dari mimpi pembelian pemain. Iya. Belanja lah. Siapa pelatihnya. Dari situ kan bisa dilihat nih sejauh mana kesiapan tim ini dalam mengarungi kompetisi musim depan. Kalau melihat musim kemarin memang bukan berarti jelek-jelek amat ya enggak. Cuman memang banyak pembelian yang enggak sesuai dengan harapan atau ekspektasi itu. Mungkin dikira speknya bagus gitu kan. Ya ibarat seperti lah istilah jarane ojo sampai tuku pemain asing koyo tuku kucing dalam karung. Ya betul. Itu yang paling terjadi. Agennya kudu jelas ya toh. Biasanya ngandalno YouTube. Oh iya. Kan ada lain. Ada talent scouting lah, kayak misalkan kita ngomongin tentang kelompok Eropa itu kan talent scouting ya. Sekarangnya berubah lah. Betul. Tapi ini menarik juga kemarin ketika Persebaya kan kita ngomong tahun ini kan 99 tahun ya. Dan kemarin 99 ya kan, dan kemarin juga dirayakan dengan yang namanya anniversary game. Ya, walaupun kacak saulan ya setelah anniversary ya. Kacak saulan ya kan, melawan yang namanya Persis. PSIS ya betul ya, PSIS Semarang iya toh.
kok ya dilalah 2-2 itu loh. Ya apa Cak Mul? Menurut nyumet rokok, Cak Jong. Iya apa? Kemarin kok 2-2 loh, 2-2 ya, 2-2. Padahal gini, secara kasta liga kan jelas beda loh. Persebaya ada di Super League waktu itu ya. Terus habis itu si Persis itu ada di Championship. Iya kan? Secara kasta udah beda. Kalau itu kan kemarin jangan dijadikan patokan. Yes. Pemain kita masih 1 minggu bertemu latihan. Sik sak minggu aja diharapno. Kalau kita 1 minggu wis diketokno, ya wong kan ketok rahasia dapur Persebaya ya. Kalau kita mau berpatokan Persebaya kok ngene boje pertandingannya besok. Ya bukan itu. Itu bukan patokan. Bukan patokan. Kita masih melihat ke depan. Karena ini pramusim, latihan. Ya nggak bisa dijadikan patokan. Wong latihan cuma kumpul 5 dino, 10 dino, tidak bisa jadikan patokan. Iya betul. Walaupun materi ini apik-apik lah. Semarang di bawahnya istilahnya betul. bisa dijadikan patokan. Iya. Padahal kan kemarin sempat unggul 2-0 dulu itu di awal ya. Ini dari golnya Alex Martin sama Yan Mabela. Ya kalau menurutku apa ya? Untuk musim ini ya, saya bicara secara rasionalnya aja ya. Yang pasti Persebaya musim ini pembentukan timnya jauh lebih baik dibanding musim kemarin. Kalau materi pemain pun jauh lebih baik dari musim kemarin. Bukan berarti melemahkan atau menilai yang kemarin pemainnya jelek enggak. Jauh lebih baik. Berarti kan yang kemarin baik, sekarang jauh lebih baik. Jauh lebih baik, betul. Mulai dari materi pemain asing, lokal. Saya melihat secara langsung, kebetulan saya Cak Cong ini pernah melihat secara langsung latihan gitu. Saya lihat tim ini progresif gitu loh. Yang sekarang ini maksudnya. Sekarang ini ya. Baik itu secara pemain lokalnya maupun asing, progresif semua gitu. Jadi oke lah, masih dalam tahap awal pengenalan ini, bertemu dalam satu keluarga besar Persebaya dalam jangka waktu masih kurang lebih 10 hari. Dan itu nggak mudah gitu bagi saya. Betul. Kalau mungkin pemain lokal atau Indonesia, saya rasa cara komunikasi mudah. Tapi bagi saya pemain asing ini kan ada dari Brasil, Portugal, maupun dari Kepulauan Verde yaitu Yoran Fernandes kan. Nah di sini kan kita nggak tahu nih egosentrisnya antar negara kan nggak tahu. Dan itu menjadi sebuah dinamika di sepak bola Indonesia juga. Jadi kuncinya ada di head coach yaitu Bernardo Tavares. Untuk menyolidkan tim ini, membuat sinergisitas tim ini, itu chemistry. Apalagi Portugal kan, dari Portugal ya, maksudnya itu yang terpenting. Itu yang terpenting, betul ya, karena sebetulnya dengan adanya Bernardo Tavares ini sebetulnya sudah menjadi cukup bekal untuk bisa bagaimana chemistry atau chemistry dulu yang dibangun mungkin itu penting. Karena apa? Kalau bicara sepak bola tidak ada nama pemain jauh lebih besar dari nama logo itu sendiri. Itu yang penting. Persebayanya. Yes. Itu. Jadi hasil seri lawan PSIS Semarang saya rasa itu hal yang bagus menurut saya. Untuk persiapan yang sesingkat itu maksudnya. Kalau enggak gitu, itu tidak akan melakukan sebuah evaluasi tiap lini Persebaya. Oke. Itu penting. Kenapa seri itu kemarin tuh hasil yang bagus? Karena di sisi lain pelatih juga evaluasi, pemain juga evaluasi. Titik-titik mana yang harus dibenahi? Betul. Lini-lini mana yang harus ditutup kekurangannya? Nah, ini kan jadi menarik ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang lini-lini yang harus dibenahin, ya kan, titik-titik mana yang harus diperbaiki. Kalau menurut Cak Cong sendiri, dari kemarin pertandingan anniversary game ya, kedepannya atau mungkin dalam waktu singkat mana dulu nih yang kira-kira harus dibenahi dulu gitu dari permainan Persebaya kemarin ya? Kalau dari depan, kalau musim kemarin kan awal-awal musim kemarin sama musim-musim sebelumnya kan di depan. Strikernya Bojek, Bapuk ya. Bapuk lah. Ya sekali lagi ini bukan menganukan ya. Tapi kalau musim ini saya yakin ada Alex Martin, ada striker lokal, Sananta dan Mabela. Sananta betul ya. Saya yakin bisa berbicara. Tapi kan kita bukan melihat tim Persebaya ini lawannya yang ringan-ringan besok. Tim lain akan berbenah juga. Nanti gimana kompetitifnya tim ini menyolidkan aja. Ya apa chemistry ini dapat, ya apa carane mainnya oke, dan support tetap di boneknya. Support tetap di boneknya. Ya, support ini yang paling penting juga gitu kan sebagai pemain ke-12 ya. Tetap ya supportnya itu Paido bos ojo kendo. Nah itu tetap. Iya. Mek di kendo no Paido ya
pemain akan laya-laya. Betul. Jadi memang harus ada unsur pahit itu di dalamnya ya supaya supaya mainnya lebih ngeyel lagi, lebih ngosek lagi. Betul. Dipecuti betul sekali. Selain sama pelatih, mungkin sama manajemen juga ya. Tapi di sini ada teman-teman bonek yang juga masih setia selalu mendukung yang namanya Persebaya. Apalagi ini kan udah hampir 100 tahun juga. Dari pertandingan yang kemarin, kalau tadi kan Cak Cong begitu ya. Kalau Cak Ipul kayak gimana, Cak Ipul? Ya saya kira yang kemarin itu kan tim ini dibentuk kurang lebih 10 hari. Ya. Jadi secara individu pemain mereka belum berada di peak performnya. Baik itu secara skill, fisik maupun secara taktikalnya. Ya. Itu yang saya lihat. Kalau soal pembenahan lini saya kira Bernardo Tavares lebih tahu dibanding kita. Tapi di mata supporter saya rasa tidak ada masalah terkait materi pemain. Ya. Karena saya tahu sendiri gimana sekelas Miguel Pereira, Ian Mabela, yes, Alex Martin, Yoran Fernandes. Lah. Apa lisan yo? Iya. Ya kan? Siapa lagi? Welber Mota. Lini belakang yang jari arek duduk wong Madura ya. Duduk wong luar iki wong Madura ya. Welber Mota wajahnya kayak wong Asia, kayak wong Indonesia ya. Inggris Timur benar. Welber Mota. Iya. Belum lagi si Rivera. Gledson Bexio. Ya. Itu gelandang bertahan yang kemarin beberapa latihan dan uji coba belum diturunkan karena masih pemulihan fisik ya. Oke. Itu juga pemain yang punya potensi untuk menggalang lini tengah lebih solid. Ya. Itu sih. Terus belum lagi si siapa? Diego Ramalho. Itu cikal bakal yang menggantikan Bruno Moreira. Tapi kita lihat saja apakah benar bisa menggantikan Bruno Moreira. Betul. Mari kita saksikan bersama-sama di musim baru ini ya. Kalau aku bisa biarkan Tavares memasak dulu. Oke. Biarkan Tavares memasak. Ya. Iya, pokoknya kakek campuran uyah. Nah, itu loh, iya kan, campuran-campuran kayak gitu itu kan akhirnya kan misalnya kakean micin, kadang-kadang iya, akhirnya jadi. Kalau micinnya enak gitu, tapi nek kakean gitu kan. Kakean dia gak karu-karuan lagi. Iya, betul. Seberapa sabar? Ini mewakili, tak anggap ya, Cak Cong sama Cak Ipul ini mewakili bonek mania gitu ya. Seberapa sabar kalian gitu? Maksudnya, misalkan musim baru dimulai gitu ya. Kalau bicara sabar, ya 22 tahun sabar. Ya, oke. Ya kan? Ya. Sedangkan tiap musim itu selalu, jangankan Persebaya, mungkin tim lain hampir sama. Tiap musim mereka mempunyai target juara. Tapi kita nggak tahu kan perjalannya kompetisi liga di Indonesia seperti apa. Kan masih banyak trik-trik kontroversial. Betul. Karena semakin kesini kalau kita lihat juga apa namanya di Liga Indonesia apalagi wasit ya, apalagi wasit yang selalu kadang-kadang bikin keputusan yang di luar nalar kita. Tapi oke lah dalam kompetisi I-League musim depan ini saya kira Persebaya jauh lebih siap untuk meraih puncak. Ya itu dia. Kalau Cak Cong gimana, Cak Cong? Bonek itu udah sabar. Pucuknya sabar. Iya. Bayangkan berapa musim kita nggak diakui oleh federasi. 5-7 tahun ya, Bu ya. Kita puasa, nggak ikut kompetisi. Kalau apa Rio hanya mendukung Persebaya. Apa mana iki Persebaya harus diakui ya, berkompetisi. Harusnya kita lebih semangat lagi untuk support dan menyongsong kompetisi ke depan ini lebih baik. Ya apa kreativitasnya arek, ya apa semangatnya support kasih di pemain ke-12 nantinya baik di laga home maupun tandang harus disupport. Nggak peduli besok itu larangan UB masih berlaku, kita terabas. Betul. Tapi ini kan kalau ngomongin tentang apa namanya persiapan untuk bisa menuju ke tanggal 3 September gitu ya. Ini kan dari kemarin secara ngomongin tentang transferan nih, Cak Pul sama Cak Cong ya. Apakah kita perlu untuk mendatangkan lagi mungkin nanti kalau misalkan bursa transfer dibuka lagi ya? Karena kan kalau kita ngelihat beberapa klub juga agresif loh. Agresif. Iya kan, agresif loh. Agresif. Ada timnas Persib. Oke. Iya. Kita akui mereka lebih agresif. Iya. Persija. Wow, bener. Wow, apalagi dengan dan dana yang Los Galacticos lah. Iya, betul. Persebaya bukan Los Galacticos. Losdol. Losdol ya. Losdol itu bisa
bisa menggapai juara. Ya kan, dengan dana yang pastinya kita punya gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin dana oke lah. Tapi mungkin misalkan kita memang punya dana gitu, kira-kira apakah masih perlu dengan skuad yang sekarang kalau nanti bursa transfer dibuka lagi? Udah dibuka ini. Ini dibuka nih ya kan? Sampai nanti akhir awal September lah. Betul. Nah, apakah masih perlu kita untuk menambah amunisi kalau lagi? Menurut kutipan kalimat Pak Chandra selaku Direktur Operasional Persebaya ini komposisinya masih belum komplit. Jadi ada kemungkinan akan menambah entah itu skuad asing. Kan memang selama ini asing kurang satu ya. Asing kurang 10 ya? Masih ya. Untuk kuotanya kurang satu lagi. Kuotanya kurang satu. Apakah nambah satu lagi, baik itu asing atau penambahan lokal, ya kita nikmati aja perjalanan ini, proses ini menurut saya. Kalaupun iya, itu kan bagus. Karena apa? Memang aturan liga sih masih sama gitu loh. 7 main, 2 di ban, 2-nya di atas. Tapi informasi yang saya dapat, musim depan ini 4 pemain asing boleh di ban, nggak di tribun. Tapi tetap yang main tetap 7. Itu. Nah ini kan bagus. Karena apa? Di ban ini akan menjadi sebuah persaingan kompetitif antar pemain. Siapa yang layak untuk mengisi skuad musim depan. Itu yang dilakukan Bernardo Tavares. Seperti itu, Mas. Bernardo Tavares ya. Coba kalau mungkin ada yang bisa disampaikan ke Coach Bernardo dari Caipul ya. Tapi pakai bahasa Portugal. Ya. Bernardo Tavares pernah itu. Namanya coba sekali. Latih si lamhan hid bola tadi itu. Instrumento kelas kalatikos itu. Intinya adalah ayo kita lebih agresif lagi, jangan mau kalah sama yang budgetnya kayak Los Galacticos gitu, betul ya? Karena mumpung masih ada satu kuota pemain luar negeri juga kan? Benar. Siapa coba satu nama Caipul deh, pemain luar negeri yang harus didatangkan ke Persebaya? Enggak, jujur ya. Garnacho. Enggak. Kalau satu lagi ini jujur saya nggak tahu Manu. Nggak tahu. Tapi saya percayakan kepada pelatih karena pembentukan tim Persebaya musim ini atau musim 2026-2027 murni keputusan Bernardo Tavares sih. Jadi apapun yang terjadi berarti Bernardo Tavares ini siap bertanggung jawab. Berarti intinya itu dia levelnya bukan cuma head coach ya berarti ya, manajer atau sebetulnya Indonesia sudah arahnya ke sana. Kan sebetulnya ya. Harusnya gitu. Head manager, coach manager. Coach manager kan, jadi nggak cuma head coach aja yang urusan latihan, teknik dan sebagainya, tapi juga urusan transfer dia bisa ikut campur juga gitu kan. Ya buat A-League nih. Usahakan entah itu ini menjadi masukan yang terlalu prematur atau masukan musim depan. Harapan saya pribadi semoga A-League itu menjadikan pelatih sekalian manajer atau head coach manager. Itu jauh lebih pro. A-League ya. Betul. Nah itu mungkin bisa jadi masukan juga gitu ya untuk federasi ya. Ibaratnya jadi perannya untuk head coach itu bisa berkembang lagi ke arah manajerial. Betul sekali. Nah, mampu atau tidaknya kan paling nggak berlatih dulu lah. Pelatih-pelatih ini. Masing-masing klub yang bisa. Nah, kalau memang klubnya ingin ada manajer sendiri, mungkin karena terkendala kondisi di internalnya bahasa atau apa mungkin bisa tapi kalau saya yakin Persebaya lebih profesional. Iya harus ya. Bisa memilih pemainnya sendiri dan bisa memanage semuanya. Betul. Head coach ini bisa, saya yakin Tavares udah pengalaman profesional lah. Apalagi dia berlisensi Apro Eropa kan. Dan saya lihat komposisi pemain Persebaya saat ini itu mudah-mudahan ya ini ya antara starting up sama yang dipersap line up-nya sama yang cadangan. Jangan sampai jomplang kayak musim sebelumnya. Karena jomplang kalau diganti mati. Betul. Saya harap nanti ke depan kalau ini memang ada pergantian bisa menambal, bisa lebih agresif lagi. Biarpun pemain ini loyo tapi ya untuk penggantinya lebih agresif lagi kan gitu. Betul sekali karena ada statement juga peribahasa juga walaupun loyo yang penting ayo. Iya kan? Jadi intinya adalah walaupun loyo ayo ngosek pokoknya. Ayo lapo saiki. Ayo main bal-balan. Ayo juara kan loh maksudnya. Tapi ada yang saya bangga di musim ini yaitu Persebaya selalu memunculkan pemain-pemain muda. Baik. Yang menjadi sorotan saya adalah masuknya
Dava Yuna. Dava Yuna. Nah, ini Dava Yuna yang menarik nih. Timnas U17. Yes, betul. Dimas Adi. Dimas Adi. Timnas 17. Yes. Dan ini merupakan pemain muda potensi yang punya progresif jangka panjang luar biasa. Kalau mereka ini bisa menjaga keatletan dirinya. Ya. Itu yang penting. Ya. Tambah lagi, Bu. Kembalinya Diki. Kembalinya Diki Kurniawan. Asli arek loloran. Oke. Banyak pemain muda juga ya yang bisa apa namanya. Tapi ya harusnya dengan mau diunjuk dulu loh ya. Capul sama Cak Cong gak sungkan-sungkan nggak cuma Cak Poso wis bengi ya. Wis wayahe buka lho iki. Los Galactico. Ya. Pemain muda menarik. Karena kalau misalkan kita ngelihat di apa namanya klub-klub di luar sana gitu kan ya, sudah yang turun tuh mostly apalagi klub-klub gede yang juara-juara itu kan mostly pemain muda juga pasti. Dari regenerasi. Dan regenerasi, benar. Karena regenerasi ini memang sepenting itu ya. Regenerasi sepenting itu. Nah, yang penting jam terbang sih Manu. Oke. Regenerasi tapi kalau tidak diberi jam terbang, saya kira tidak akan banyak pengalaman dia bermain di liga maupun di kompetisi internalnya. Ya. Yang penting jam terbang bermainnya. Itu yang membuat regenerasi itu mulai menemukan kepercayaan diri dalam level-level nasional tingkat dunia. Ya. Itu di situ karena jam terbang. Itu. Saya bersyukur musim ini katanya informasi yang bocor halus ya. Bocor halus. Akan ada Piala Indonesia. Itu akan memberi teman-teman pemain yang muda-muda yang belum mendapat jam terbang untuk dimainkan. Piala Indonesia itu kan sebelum liga dimulai kan? Musim ini. Iya, musim ini juga. Rencana November itu. Oh, November malah ya. Oke. Liga jalan. Tapi kalau nanti November. Piala Indonesia. Liga jalan, ada Piala Indonesia juga jalan. Yang nggak mendapat kesempatan main, kan musuhnya mungkin ada Liga 2 kan. Betul. Bisa dikasih jam terbang untuk pemain-pemain muda. Tapi kan gini, maksudnya karena beban mungkin ya, karena beban 22 tahun masih belum juara. Ya kan, mungkin ada kemungkinan Coach Bernardo Tavares ini kan akan lebih memainkan pemain-pemain yang pastinya berpengalaman daripada memilih pemain-pemain muda yang mungkin secara menit bermain masih belum banyak gitu ya. Nah, akan ada kemungkinan itu nggak, Cacong? Ada, kemungkinannya sangat besar. Nggak usah ada. Ya karena soalnya wis gak juara gini. Arsenal nggak juara berapa tahun? Wih, ya 22 tahun nggak salah. 6-6 ya. Iya, 6-6 sih. Saya bisa besok. Oh iya sih kudune. Amin. Amin. Allah, iya. Nah, kalau tadi Cak Cong kan sudah ngomong kalau pemain muda kayak Arsenal lah ya ibaratnya ya, yang memainkan kebanyakan pemain muda dan akhirnya jadi juara Liga Premier Inggris ya kan. Apakah ini juga harus ditiru sama Bernardo Tavares menurut Cak Pul? Ya, dipisahkan dulu nih. Oke. Premier League sama I-League. Langit dan bumi. Iya, betul. Gitu loh. Lagi ini materi muda tok ya dikeremus. Terus dewe kan Bandung, materi pemain seperti apa, betul. Persija materinya seperti apa, iya kan? Jadi menurutku I-League musim depan ini sangat kompetitif. Kompetitif banget. Dan ingat, yang bertabur bintang belum tentu bukan berarti mereka yang akan berada di atas. Karena apa? Liga Indonesia ini banyak lari dan benturan. Dan ini menjadi PR sendiri bagi pemain-pemain asing yang belum pernah merumput di Liga Indonesia. Itu menyesuaikan lagi ya. Jadi kapraan, seru. Menurutku musim kemarin jauh lebih seru dibanding musim kemarin. Gitu. Dan kita tahu sendiri kan musim ini ada beberapa klub dari Liga 2 naik Liga 1. Ada PS Sleman, Garuda Yaksa, sama Diaksa. Yang notabene Garuda Yaksa punyanya Kejaksaan. Yang satunya punya MBG. Iya, MBG, betul. Aduh. Ya semoga semua berjalan dengan fair play lah. Iya, fair play, pasti ada dijalankan dengan fair play. Tapi intinya berarti nggak bisa kalau cuma mengandalkan pemain muda karena harus ada yang berpengalaman juga di situ ya. Ada pengalaman. Saking kompetitifnya I-League kali ini ya. Oke, siap, ini menarik. Tapi kalau ngomongin tentang skuad Persebaya yang sekarang gitu ya. Tadi kita sudah sama-sama sepakat bursa transfer ini kan masih dibuka ya. Berarti kan masih ada kesempatan untuk bisa membeli pemain yang lain yang mungkin tidak jauh kompetitif lah. Iya. Tapi ngomongin tentang yang pemain muda tadi itu gimana caranya bisa mendapatkan menit bermain yang lebih kalau menurut Cak Cong ya. Ben iso dilirik ambek seorang Bernardo. Tobe. Tajo apa iki? Tajo pemain. Oke iki. Yang pertama ya buktikan di latihan dulu. Kalau di latihan itu iso ngalahno mas-mase atau senior-seniore ya saya yakin pelatih akan ngasih waktu ngasih kesempatan untuk menit bermain yang lebih ya. Ngasih jam terbang lah. Ya. Saya yakin itu.
apalagi nanti ada Piala Indonesia, apalagi itu dibuktikan lagi ngosek gacor ngono. Ayo berarti kayak mana? Nggak usah jauh-jauh. Diki kemarin kan lama enggak di Persebaya, tapi kemarin starting apa? Langsung main. Ya, langsung main. Ya, lumayan. Dan bisa membuktikan lah itu. Benar. Tapi ya kita nggak bisa berkaca dari pertandingan kemarin. Betul. Hanya uji coba pramusim aja, belum bisa. Karena ya nggak mungkin seorang Tavares akan membocorkan senjatanya. Ya, ini kan pramusim aja. Benar, pramusim aja, masih laga pemanasan gitu kan ya. Tapi kurang lebih ini adalah juga jadi salah satu ajang untuk pemain-pemain muda bisa membuktikan, bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Kalau menurut Cak Ipul sendiri gimana? Ya, tahun ini mungkin tahun-tahun yang memang bagus bagi pemain Indonesia sendiri ya, khususnya karena kita tahu, saya sempat melihat statement seorang Bernardo Tavares, gimana tidak gila dalam kompetisi Liga 1 dari 18 klub hanya memperebutkan 1 piala. Yes, ya. Nah, itu akhirnya kemungkinan didengar oleh federasi. Akhirnya insya Allah akan ada Piala Presiden yang disebutkan Cacung tadi. Itu adalah Piala Indonesia, itu adalah ajang atau momen yang dimana harus bisa dimanfaatkan oleh klub-klub, bukan hanya pemain muda, oleh klub-klub di saat mereka tidak bisa menggapai I-League, mereka masih ada beberapa piala gitu. Ini akan jauh lebih seru kompetitifnya. Betul. Di sisi lain memang menguntungkan pemain Indonesia dan pemain muda untuk menambah jam terbang. Ya. Itu tapi sih. benar. Tapi kalau Cak Pul sendiri lebih milih mana gitu kan ya? Misalnya kita ngomong mending gak juara Blas, apa gak juara Liga gak apa-apa, tapi juara Piala Ciki tok gak apa-apa wis gitu. Ya, saya kira I-League lebih bergengsi lah. Gitu loh. Jadi Piala Presiden ini ajang untuk membentuk skuad inti maupun second. Membentuk ya. Lapis ya. Lapis. Ya, berarti kedalamannya kan semakin bagus. Tapi kalau memang ada kesempatan, kenapa nggak diambil sekalian aja pialanya. Ini analisa saya ya. Pada dasarnya memang Piala Presiden ini bukan segalanya gitu loh. Pasti konteksnya precision. Yang perlu diwaspadai juga adalah cedera pemain, waspadanya. Ya kan, karena ini masih precision. Tapi kalau precision ini dihabis-habiskan, yang ditakutkan adalah cedera pemain. Seperti mana musim kemarin, Piala Presiden kemarin, seorang Ole Romani cedera ankle, bahkan dia harus menepi berapa bulan. Itu kan menjadi sebuah tanda kutip pelajaran bagi kontestan Piala Presiden nantinya. Betul. Agar lebih benar-benar menampilkan hiburan yang bisa bikin pecinta sepak bola ini benar-benar terhibur. Menarik. Bukan soal saling sikat, saling mematahkan, bukan. Tapi sebuah hiburan yang bisa benar-benar bisa dinikmati oleh pecinta sepak bola. Tapi nggak cuma hiburan aja. Hiburan nggak cukup kalau ternyata hasilnya tidak sesuai sama harapan sebetulnya kan. Ya, tapi kembali lagi sih. Iya kan. Kembali lagi kan, aku bilang Piala Presiden ini bukan sebuah target ya. Bagi kita bicara Persibaya ya. Ya, amin sewu kalau ini memang akhirnya menjadi sebuah target bagi Bernardo Tavares kita nggak tahu. Tapi menurut saya ini bukan target gitu. Tapi gimana Persibaya ini bisa membentuk skuad inti dan lapis. Itu. Yang kedua adalah menyolidkan kembali. Betul. Bukan nggak solid, menyolidkan kembali. Mengkemistrikan kembali. Itu dia. Untuk mengarungi liga sesungguhnya. Karena walaupun klub lain misalkan dia punya pemain bintang, belum tentu banyak pemain bintang di skuadnya ya, belum tentu secara chemistry juga bagus, ya kan? Itu dia, itu yang paling penting karena ya gimana pun chemistry itu sangat betul. Antara pemain. Nah, itu dia. Iya kan. Kalau apalagi beda-beda negara juga. Iya. Cacong ya apa Cacong? Ya sama. Kalau pramusim ini di bagian acuan kayak besok Piala Presiden ini target utama ya nggak bisa. Eman aku pemainnya Eman. Ngoyo tapi kurang liga. Lempret kabeh. Wis kaya apa? Lempret enggak yang dikuatirkan adalah banyaknya pemain yang cedera di Piala Presiden. Enggak lucu. Iya. Gitu loh. Itu yang Eman oleh
kontrak larang nggak iso main nang liga resmi ya. Betul, wis tuku larang-larang gitu kan, tapi ternyata hasilnya cuma segini gitu ya. Itu memang jadi intinya harusnya Persebaya ini memasang target setinggi mungkin. Benar. Iya toh, ingat kata Bung Karno teman-teman ya. Bermimpilah setinggi langit, kalau kamu jatuh akan jatuh di awan-awan. Wih, asik. Ya. Oke. Nah, ini kita menariknya lagi Persebaya itu kan bicara di luar sepak bola ya. Secara usia sudah hampir 100 tahun, di mana tanggal 18 Juni 2027 tahun depan ini kan sudah berusia 100 tahun. Nek Persebaya wis berusia 100 tahun, aku tanya dulu ya sama Cak Cong, jenengan dados bonek niku sampun pinten tahun berarti Cak Cong hitungane ya? Wih, saya jadi bonek itu diajari orang tua ya. Diajak, oh berarti dulu Bapak bonek tuh ya? 52, 51, 52 umur saya. Oke. Berapa tahun? 12 tahun sampai 52. Umur 40 tahun jadi bonek. Tahun. Suka dukanya apa jadi bonek? 40 tahun. Loyal. Royal dan harus berani totalan. Oke. Totalan. Ya ojo apa ya ojo medin-medin nang Persebaya iki total. Total ya. Ya total. Los Galacticos. Los Galacticos sak dol-dole. Oke, sak dol-dole ya. Wani dol pokoknya demi Persebaya. Bayangkan keluarga ditinggal. Materi keluar. Oh ya. Enggak mereken itu karena kecintaan kita ke Persebaya. Betul. Di luar biasa. Ya bukan kita menganggap keluarga Persebaya itu agama, bukan. Karena Persebaya bagian dari hidup bonek. Ya, betul. Jadi kalau dianggap Persebaya itu menjiwai, iya memang. Harus dijiwai dengan wanita. Apa ya ditarungno. Masalah duwe gak ono ya golekno tangan. Salah gitu ya? Ya sampai ngono nih arek-arek. Dulu masih ingat saya waktu uwe ke mana, ke Jakarta, ke uwe ke mana. Yes. Buka barang apa yang didol, barang apa yang digadekno, hanya untuk ndelok Persebaya, jadi bonek lah. Ya alhamdulillah teman-teman sekarang kan teman-teman bonek kan udah berubah. Yang dulu mulai stigma negatif, bondo lah. Betul. Ya bukan. Ya, gitu Bu ya. Ibaratnya bukan cuma bondo nekat, tapi bondo dan nekat mungkin bondo ya bisa dibilang ya. Nekat tapi ono bondone kan gitu kan ibaratnya ya. Ibaratnya punya apa? Los. Persebaya. Totalan buri. Soalnya apa? Arek-arek podo seneng Persebaya. Asik. Oke. Arek-arek podo seneng Persebaya. 40 tahun jadi bonek. Nek Cak Ipul sudah berapa lama kalau boleh tahu? Kayaknya dari ini dari Orok. Iya. Dari Orok kan diajarin tapi lahir cepat itu langsung ya, ayo ya. Intermezzo ya. Iya. Yang pasti saya sebagai warga Surabaya asli, jadi secara otomatis aku seneng bal-balan, tim kebanggaanku Persebaya. Oke. Itu sih yang pasti. Iya. Lah ngomong tahun nggak usah lah, nggak usah itu lalu. Nggak usah diomong tahun lah ya. Yang penting itu kok hati lah. Hati nih, betul. Itu yang terpenting. Nah berarti hati kan berarti kan membawa yang namanya unsur emosional juga pasti. Ya. Momen paling emosional jadi seorang bonek untuk Persebaya gitu ya. Ya momen yang paling berkesan menjadi seorang bonek adalah yang dimana kita itu dulu ya bonek memang dipandang negatif oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya supporter Indonesia. Dalam perjalanan waktu dari generasi ke generasi, bonek ini tidak mempunyai rasa lelah untuk selalu berubah. Meskipun bonek bukan yang terbaik, tapi berusaha menjadi baik. Dari musim ke musim, dari tahun ke tahun. Banyak banget hal-hal positif yang sudah dilakukan teman-teman bonek. Bonek selalu terlibat dalam kegiatan sosial, bencana alam, gempa, banjir bandang, erupsi Gunung Merapi, dan lain-lain. Bahkan kita juga peduli terhadap penderita penyakit jantung, yaitu saat kita kanker. Saat kita itu one man one doll, satu orang satu boneka, sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang mempunyai memberi motivasi bagi teman-teman yang mempunyai penyakit kanker. Yang kedua, COVID. Bonek juga andil besar dalam situasi seperti itu, di mana
masyarakat yang nggak berani keluar, bonek berani keluar membagikan masker, membersihkan musola, masjid, gereja, wihara, itu bonek, bahkan pondok pesantren dan lain-lain. Banyak banget. Berarti sebetulnya nggak berlebihan ya kalau ada tagline ini kan Persebaya untuk semua ya. Persebaya untuk semua. Persebaya untuk semua, dan itu memang menurut panjenengan apakah sudah sebegitunya menjelangkut di seluruh masyarakat, aspek masyarakat Surabaya atau? Ya, hebatnya bonek itu peka. Itu yang penting. Peka dalam situasi hal tentang baik itu dalam sepak bola maupun bersosialisasi. Atau tentang Indonesia ini gitu loh. Itu bonek mempunyai rasa peka terhadap hal itu. Itu penting karena apa? Sepak bola memang alat pemersatu bangsa. Betul. Tapi di luar itu kita bagian dari rakyat Indonesia yang peduli dengan hal yang menimpa negara ini. Khususnya bencana alam. Yes, betul, dan hal-hal yang mungkin hal menyedihkan yang lain ya. Berarti ibaratnya Persebaya dan bonek itu ibaratnya sudah Persebaya untuk semua itu sudah betul ya. Maksudnya memang sudah masuk ke seluruh aspek untuk masyarakat Surabaya gitu ya berarti ya. Tak peduli itu sukunya apa, agamanya apa. Kalau udah bonek ya sak duluran. Sak duluran selawasi pokoknya. Ya kan itu dia. Benar. Oke, kalau momen emosional Cak Cong sebagai bonek ya, saya selama ini nangis. Pernah? Pernah nangis. Itu karena apa? Karena kakinya keinjak atau? Apa gitu rokok? Sikilmu nyekir, pasan. Kecepet. Gitu rokok sing ono ngene iki lho. Sing ngene iki lho ya. Sing mekan iki lho ya. Waktu Persebaya diakui kembali. Tahun 2017. Momen-momennya betul. Kita selama itu kan 2011 kita dimatikan ya Bu ya. Nggak diakui oleh PSSI. Sampai 2016, 2017 di Kongres di Bandung, tanggal 8 Januari kita akhirnya diakui. Itu momennya kita teman-teman ke Bandung tahu sendiri berita informasi itu kita diakui dan kita bisa berlaga lagi. Sebentar, sorry. Diakui itu maksudnya waktu itu yang ada urusan dualisme itu bukan? Beda lagi? Benar. Oh iya itu ya? Oke. Dan kita bisa menyatukan semua teman-teman bonek, baik itu bonek itu yang dulu kemana, yang dulu main di mana, yang kita nggak memperdulikan. Ya apa caranya saya ini Persebaya disupport bareng-bareng. Disupport bareng-bareng, betul sekali. Dulu memang ada dualisme, tapi sekarang ya apa caranya? Ayo bangun bareng-bareng. Iya, tapi ibaratnya sing wis gitu kan. Ayo kita menatap hal yang baru lagi, buku baru lagi, musim yang baru lagi, betul ya? Musim yang baru lagi. Yang bisa trennya. Ya apa sih? Kamu dulu dianaktirikan misalnya, kamu dianaktirikan oleh PSSI waktu itu. Ngenes. Kita nggak main, tapi kita memperjuangkan. Ya apa caranya kita jalanan, mulai aksi demo di Surabaya, di Jakarta. Dan akhirnya diakui. Wah, luar biasa. Luar biasa itu. Oke. Akhirnya diakui dan itu ngebikin seorang Cak Cong itu sempat menangis waktu itu, terharu ya. Ya karena harus totalan. Saking saya totalin teh akeh mau ya. Nangis soalnya menimuli iki bayar be opo? Iya, bayarnya mau apa? Gandol terus ya. Tapi ini kan menarik ya, waktu maksudnya memang yang namanya cinta tuh begini ya. Maksudnya masih wis entek akeh kuwi berarti malah gak mandek. Iya kan, malah gak mandek tapi lanjut terus. Polanya berarti begitu. Sampai dua putu. Diturunkan enggak ke anak butunya kalau Cak Cong ya? Anaknya sendiri gimana? Wah, gila bola. Bonek lah. Bonek temen ya pasti ya. Bonek temen ya. Tapi misalnya gitu ya. Misalnya lo ini izin ya Cak Cong ya sebagai salah satu pentolan bonek. Anaknya ternyata berseberangan sama bonek gitu ya apa? Misalnya. Wah, berseberangannya dalam arti apa? Nah, kalau Madura United sih nggak apa-apa. Tapi yang lainnya oke lah. Kalau yang ada yang dilarang dong pasti untuk mendukung klub suatu klub ada yang dilarang dong pasti. Kita membebaskan siapapun, anak saya atau apa, tapi paham lah orang tuanya ini bonek nyel lah ya. Masa anaknya ya arem-arem kan kalau ya angel. Sampai suatu hari terjadi, saya mau dikontrak pemain arem-arem. Masa ayahku tetuane bonek anake ponakane dikontrak arem-arem. Enggak iso. Mau. Anaknya sendiri enggak mau. Anaknya sendiri enggak mau ya, Anaknya sendiri enggak mau. Karena memang mungkin sudah tertanam dari Cak Cong sendiri gitu kan ya. Aku enggak memberi memaksakan, tapi paham sendiri ya. Apa yang disukai ayahku, ya itu yang aku pegang gitu kan. Jika tidak, aku anak durhaka. BE. Pikirannya anak SMA mungkin begitu. Tapi yang nice lah, berarti kan nurun kan. Sama seperti halnya Cak Ipul juga.
Kalau aku sih lebih lebih ke natural aja sih, organik, karena sebuah DNA itu udah menjelaskan. Betul. DNA itu udah menjelaskan, nggak perlu saya itu mengarahkan. Biarkan anak saya itu menjalani kesehariannya atau hobinya sesuai dia mau. Tapi embrionya udah ada gitu. Secara otomatis mereka melihat gitu loh. Betul. Tanpa harus diajari. Kromosom XY-nya itu sudah sama bonek Bonita, iya. Dikawinkan gini ya boneknya lah berarti. Boneknya. Otomatis ya. Bonita apa bonek? Bonek sampai Bonita ditek boneknya. Bonek bener. Coba gimana lagi sekali lagi. Bonek sampai Bonita digaduk boneknya. Oh iya. Oke. Ini anu rek, tagline anyar ya. Jadi gawin ngono ya. Bonek tambah Bonita sama dengan boneknya. Asik. Oke. Seperti itu mana no. Baik, luar biasa. DNA itu udah menggariskan bahwa kelak keturunan kita pasti mencintai tim kebanggaan arek-arek Surabaya. Wajib, itu dia. Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya, luar biasa. 100 tahun Persebaya, mungkin ada pesan gitu kan ya. Ini mungkin tak bedakan aja lah. Ya kan, untuk Cak Pul dulu. 100 tahun Persebaya, pesan dari seorang bonek ke Persebaya. 100 tahun sama seperti 1 abad, bukan usia muda. Bukan berarti ini adalah akhir dari segalanya. Yang perlu kita ketahui adalah gimana di usia 100 tahun, baik itu secara tim Persebaya maupun supporter, bersama-sama mendorong Persebaya ini jauh lebih baik, jauh lebih berprestasi untuk menuju 100 tahun. 100 tahun, nice. Ini kalau dari bonek ke Persebaya, ya. Ini kalau dari Cak Cong sekarang adalah pesan 100 tahun dalam memperingati 100 tahun Persebaya dari bonek untuk bonek, monggo. 100 tahun Persebaya, 1 abad Persebaya, berarti mempengaruhi jiwa boneknya. Ya. Harus lebih dewasa, lebih mengedepankan sisi perjuangannya ke Surabayanya, ya apa tadi arek Surabaya, ya apa tadi boneknya, itu lebih kedepankan, bukan hanya hura-hura yang merugikan semuanya, tapi ya apa caranya membangun support ke Persebayanya lebih baik. Dulu stigma dulu kita mempunyai stigma yang negatif di masyarakat Indonesia, kita rubah dengan stigma yang lebih bagus, yang mulai mengikis stigma negatif itu, dan alhamdulillah sekarang ya caranya dulur-dulur bonek itu lebih mensolidkan lagi dulure, ya apa saling support, ya apa mendukung Persebaya ke depan. Betul, itu dia ya, saling support antar bonek ya. Yang pasti juga bonek juga support yang namanya Persebaya yang kemarin sudah positif musim ini dan kedepannya apalagi 100 tahun lebih harus bisa lebih positif lagi gitu ya berarti ya. Amin. Oke, nice, luar biasa Cak Cong. Nice. Cak Cong sama Cak Ipul terima kasih banyak pastinya. Siap. Karena waktu kita ini terlimit ya. Terlimit oleh kenapa harus terlimit? Iya. Kalau gitu bicara Persebaya ini tak mengenal waktu. Tak mengenal waktu. Iya sih, jarina gedangan. Siapa mau ngomong gedangan gitu. Iya, gak ngono kan rodok santai iso iya. Kan bisa nanti sesi pertama, sesi kedua. Nanti pasti kita bakal lanjut lagi. Tenang aja, nggak usah khawatir ya. Tapi yang pasti sekali lagi terima kasih untuk Cak Ipul dan Cak Cong. Saya tepuk tangan teman-teman ya. Thanks sudah meramaikan yang namanya Super Fans episode ini. Pesan dari Cak Ipul untuk Persebaya dan juga Cak Cong untuk sesama bonek gitu kan ya. Yang pasti kita jalankan bersama-sama. Kita memikul tanggung jawab itu bareng-bareng teman-teman untuk 100 tahun Persebaya dan di tahun-tahun berikutnya menjadi Persebaya menjadi lagi-lagi menjadi juara itu dia. Oke, ya terakhir kalau gitu sebelum saya pamit kita yel-yel bareng ya sekali lagi ya. Salam satu nyali ya. Oke, yuk. Salam satu nyali. Wani. Sampai ketemu lagi di Super Fans selanjutnya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum semuanya.